Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa, fantastis, haleluya. Saya Pendeta Bini Mundung sedang berada di Pantai Nembrala, Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pagi ini datang menyapa kita Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di tempat yang sangat indah ini ciptaan Tuhan. Saya datang untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi salam dahsyat, luar biasa, fantastis, haleluya. Saya membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 5 ayatnya yang ke-22. Yeremia pasal 5 ayatnya yang ke-22. Begini firman Tuhan: masakan kamu tidak takut kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Kamu tidak gemetar terhadap aku? Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut, sebagai perhinggaan tetap yang tidak dapat dilampauinya? Biarpun bergelora, ia tidak sanggup. Biarpun gelombang-gelombangnya ribut, mereka tidak dapat melampauinya. Tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di belakang saya ini Bapak Saudara dikasih Tuhan, ombak yang bergelora sepanjang saat, sepanjang waktu, sepanjang malam, dan bunyinya bisa kedengaran sampai di sini. Gelombang-gelombang laut yang ribut. Tapi firman Tuhan berkata, Tuhan menciptakan pantai pasir. Pantai di tempat ini sangat putih, luar biasa. Tapi firman Tuhan berkata, gelombang-gelombangnya tidak dapat melampauinya. Dia akan hanya sampai di sana, saudara, bahkan sampai di sini. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan datang kepada kita untuk menyatakan bahwa Tuhanlah yang menciptakan semuanya. Dia yang menciptakan langit dan bumi dan semua yang ada, bahkan tempat yang sangat indah di tempat ini. Sudah dikasih Tuhan, Dia Tuhan Yesus yang menciptakan. Karena itu Bapak Saudara, karena Dialah pencipta, Dia yang layak dipuji, disembah, diagungkan. Saudara yang dikasih Tuhan, dari bacaan kita pagi hari ini, saudara, menyatakan bahwa umat Tuhan sudah melihat, sudah mendengar, sudah mengalami perbuatan tangan Tuhan yang ajaib dan dahsyat, dan mereka tidak mau bertobat. Mereka melihat tapi sepertinya tidak bisa melihat, mendengar, tidak melihat. Masakan kamu tidak takut kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Kamu tidak gemetar terhadap aku? Oh, Tuhan Yesus menghendaki pertobatan di dalam kehidupan kita, karena orang-orang yang tidak bertobat akan menerima hukuman dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada saat ini, saudara, mari kita dalam keadaan apapun saat ini, saudara dikasih Tuhan, di dalam segala tugas kerja kita, Tuhan Yesus menghendaki untuk kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kita mengandalkan Dia dalam segala hidup kita. Dan apapun keadaan kita, bagaimanapun kita hari ini, Dia Tuhan yang peduli. Dia Tuhan yang memperhatikan, melihat seluruh keberadaan kita. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan menghendaki untuk kita bertobat, saudara, di dalam segala perkara perbuatan kita yang tidak memuliakan Engkau. Oh Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Lukas 3:8, jadi hasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Hasilkan buah dari yang sesuai dengan pertobatan, karena Tuhan tidak menghendaki kita binasa. Tuhan tidak lalai untuk menepati janjinya. Tuhan menghendaki bahwa kita bertobat. Bapak Saudara dikasih Tuhan, haleluya, haleluya. Tuhan tidak lalai, Tuhan tidak lalai untuk menepati janjinya, bahwa Dia pasti akan datang. Tuhan akan datang untuk menggenapi semua apa yang telah difirmankannya. Saudara, jika kita dalam keadaan hidup yang lama, atau bahkan kita kembali berpaling lagi kepada dunia, inilah waktu saatnya Bapak Saudara
untuk kita bertobat, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, supaya kita tidak akan dihukum. Sudah dikasih Tuhan, tidak akan dihukum. Sekali lagi, Tuhan tidak lalai untuk menepati janjinya. Tuhan akan datang, Tuhan Yesus akan datang. Cepat atau lambat Tuhan pasti akan datang. Mari berbalik dari jalan-jalan yang sesat. Mari bertobat, Bapak sudah dikasih Tuhan. Bertobat dari perkara-perkara yang tidak memuliakan Engkau. Oh, Tuhanlah yang menciptakan, menjadikan segalanya. Dia dahsyat, luar biasa. Dia bukanlah manusia yang berdusta, yang mengingkari setiap janjinya. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Ya dan amin, Bapak Saudara. Oh, haleluya. Tuhan masih memberikan kesempatan. Bertobatlah, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tinggalkan hidup yang lama, cara hidup yang sia-sia. Tuhan Yesus sudah datang, mati di atas salib, menanggung semua kutuk sakit penyakit kita. Oleh karena kasih-Nya yang begitu besar, dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena itu jangan sia-siakan anugerah Tuhan yang besar ini. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada nafas, mari kita berubah, mari kita bertobat, meninggalkan hidup yang lama, tinggalkan perkara-perkara yang jahat, tinggalkan perkara-perkara dosa yang tidak mengagungkan, memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini jika kita berkata, Tuhan saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Engkau akan menerima, mengalami keselamatan. Engkau menerima Dia di dalam hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Dia telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan telah bangkit. Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesuslah, seperti di belakang saya ini, yang menciptakan semuanya. Dia dahsyat, Dia luar biasa. Dan kita lihat tadi di dalam Yeremia, Tuhan berkata, masakan kamu tidak takut kepadaku? Demikianlah firman Tuhan, kamu tidak gemetar terhadap aku. Kita harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah menjauhi kejahatan, gemetar dengan Tuhan yang menciptakan semuanya. Dia adalah Allah pencipta. Dia yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut? Bukankah aku yang membuat? Dia Tuhan yang buat semuanya. Dan kita berkata bahwa ada sesuatu yang dahsyat, dan kita tidak mengenal dan mempercayai bahwa Dialah Tuhan Yesus yang menciptakan semuanya sebagai perhinggaan tetap yang tidak dapat dilampauinya. Jadi seperti gelombang laut yang menderu di belakang sana tidak dapat melampaui pantai pasir ini, Bapak Saudara. Tidak sanggup, biarpun gelombang-gelombang ribut sepanjang malam saya ada di tempat ini, gelombang ribut dengan ombaknya yang besar, mereka tidak dapat melampauinya, tidak dapat melampaui kecuali Tuhan mengendakinya untuk melampauinya. Tetapi ketika Tuhan sudah menetapkan pada batasan-batasannya, Dia tidak akan melampaui. Dia Tuhan yang melakukan semuanya itu. Tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Saudara, mari kita memiliki hati yang lemah lembut, hati yang taat kepada Tuhan, bukan hati yang keras seperti batu. Juga di pantai ini ada batu-batu, tapi hati yang lembut untuk menerima didikan, teguran dari Tuhan, untuk datang bertobat kepada Tuhan, memberontak untuk kita tidak bertobat. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Jangan menyimpang, Tuhan berkata, jangan engkau menyimpang ke kiri atau ke kanan, supaya perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Saya baca di dalam Yosua 1 ayat 8, sudah dikasih Tuhan. Yosua 1 ayat 8, firman Tuhan berkata, kalau kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Engkau tetap teguh, memegang teguh, bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan. Perjalananmu, perjalanan saya sudah akan berhasil dan beruntung. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi dari pantai Nembrala Rotendao, pantai yang sangat indah dengan deru ombak. Mari Bapak Ibu Saudara, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, mari kita tinggalkan perkara-perkara yang tidak memuliakan Tuhan. Mari kita bertobat dari cara hidup yang sia-sia, dari minum mabuk, dari perselingkuhan, judi, dari segala jenis kejahatan, seks bebas dan sebagainya. Bahkan dosa, ketidaktaatan kepada firman Tuhan, tidak meyakini
firman Tuhan, tidak mempercayai bahwa Dia Tuhan yang hidup, yang menciptakan segalanya. Dimanapun saudara mendengarkan suara ini, kebenaran firman Tuhan ini, sekali lagi, selagi masih ada kesempatan, mari kita bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga ketika Tuhan datang, kita tidak akan dihukum, melainkan kita akan menerima bagian kita, yaitu upah dan kebahagiaan yang kekal bersama dengan Dia Tuhan Yesus di surga selama-lamanya. Karena Tuhan tidak menghendaki satu orang pun binasa. Tuhan tidak lalai untuk menepati janjinya. Tuhan menghendaki semua orang berbalik kepada Tuhan, bertobat dari jalan hidupnya yang sia-sia, yang sesat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam dari saya, salam dahsyat, luar biasa, fantastis, haleluya, dari Pantai Nembrala, Rotendao. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.